732 003 791. Oke, saya ulang sekali lagi ya, nomor telepon barangkali dari teman-teman ingin menyatatnya, ingin bertanya-tanya, ingin sharing-sharing dengan beliau, bisa dicatat nomor telepon ini. 085 732 003 791. Alamat lengkap beliau yakni Sari Rejo, Gang 5, nomor 61, RT 9, RW 2, Mojosari, Mojokerto. Oke, saya ulangi sekali lagi ya, alamat lengkap beliau ialah Sari Rejo, Gang 5, nomor 61, RT 9, RW 2, Mojosari, Mojokerto. Beliau lahir pada tanggal 10 Juli 1991, tempat lahir beliau Pontianak, jenis beliau yang pastinya laki-laki, dan status perkawinan udah kawin. Agama yang pastinya insya Allah Islam. Keluarga negaraan Indonesia, hobi menulis, membaca, dan futsal. Loh, Bapak Lukman juga hobi futsal ya? Soalnya saya sendiri juga hobi futsal. Semoga saja saya dan teman-teman bisa seperti beliau, yakni hobi menulis dan membaca. Oke. Di sini saya akan membacakan syarat ya, untuk peraturan-peraturan dari sekolah literasi kali ini. Untuk yang pertama, saat pemateri memaparkan materi dari teman-teman harus mematikan audio. Kalau nggak tahu audio, suara. Oke. Dan yang kedua, dari teman-teman wajib menyalakan kamera, me-on-kan kamera. Oke. Dan yang ketiga, dari teman-teman wajib bertanya. Apabila masih ada yang bingung, ada yang bimbang, langsung saja pertanyakan. Oke. Untuk Bapak Lukman Hakim, kami persilakan. Monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hari ke-3 untuk saya dan hari ke-4 untuk teman-teman semua, dan mungkin akan dilanjutkan esok dan lusa gitu ya. Saya kira sekolah literasi ini cukup panjang waktunya, dan di tengah banyak keterbatasan kita bisa masih bersemangat untuk mengikuti proses ini. Baik, saya hari ini ditemani oleh Mas Khairuddin Romadoni ya. Jadi ada tegang-tegangnya, bukannya tegang tapi kalimat yang keluar dari lisannya lucu gitu ya. Jadi menarik sekali Mas Khairuddin. Terima kasih Pak, terima kasih. Mohon bimbingannya ya. Pak. Jadi bisa dimunculkan slide saya yang sudah saya share. Baik, ya. Jadi hari ini kita akan belajar opini dan resensi yang sebetulnya ada banyak hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan trik menulis opini dan resensi di media massa supaya tulisan teman-teman bisa dimuat. Tentu ada beberapa hal yang tidak bisa kita lihat secara fisik di media massa, tapi trik-trik itu bisa diambil dari orang yang pernah berhasil tulisannya masuk di media massa. Nantilah kita bicara banyak di opini dan resensi. Tapi perlu saya sampaikan bahwa di dalam media massa, tulisan-tulisan yang masuk di media massa itu yang pertama adalah opini, karena itu sudah ada rubriknya, jadi ada rubrik opini. Kemudian resensi juga ada, kemudian puisi. Tapi resensi dan puisi itu biasanya 1 minggu sekali, biasanya hari Minggu. Tapi kalau opini itu reguler dari hari
Senin sampai hari Jumat, sebagian juga hari Sabtu juga masih ada. Jadi 3 jenis tulisan, mulai dari opini, resensi, dan puisi itu punya ruang tersendiri di media massa. Dan ketika itu bisa masuk, kita punya reward, kita dapat ya keterkenalan, nama kita dikenal dan sebagainya. Lanjut. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah opini. Opini ini adalah artikel populer ya. Jadi tulisannya itu kalau teman-teman perhatikan nanti secara teknis tentu kita akan bahas selanjutnya. Secara sekilas bisa kita lihat di satu rubrik, misalnya di Jawa Pos itu ada rubrik opini, kemudian di Kompas, di media-media cetak, media-media online. Ya. Nah, itu masing-masing media punya karakteristik tulisan yang berbeda-beda. Tapi setidaknya kita akan mulai dari mana sebetulnya kita akan mendapatkan ide dan gagasan untuk menulis opini. Yang pertama adalah editorial atau bahasa lainnya tajuk rencana atau di bahasa lain juga headline media. Jadi editorial dan tajuk rencana atau headline media ini terutama ini ya, editorial dan tajuk rencana itu adalah tanggapan atau respon dari media yang bersangkutan terhadap satu peristiwa atau kejadian atau isu yang sedang berkembang. Jadi biasanya kalau di Jawa Pos itu di rubrik opini, yang di samping opini itu ada tajuk rencana. Nah itu yang bisa kita bahas bagaimana perspektif media membaca sebuah isu yang sedang berkembang. Itu bisa menjadi ide dan gagasan kita untuk menangkap sisi lain dari apa yang dibahas dari sebuah tajuk rencana di media massa. Kemudian yang kedua adalah persoalan yang abadi. Misalnya tentang kemiskinan, pengangguran, kemudian bencana alam, banjir, itu sampai kiamat peristiwa itu atau persoalan ini akan tetap ada, tidak mungkin beres. Kalau diminimalisir bisa, tapi tidak mungkin selesai. Jadi teman-teman bisa mendalami isu-isu kemiskinan, isu-isu pengangguran, isu-isu kejahatan, kriminal, bencana alam dan sebagainya, tentu dengan sudut pandang yang unik dan berbeda dari kebanyakan tulisan yang sudah mengulas sebelumnya. Nah, tentu semakin unik atau semakin real atau semakin dekat dengan pengalaman teman-teman, maka tulisan itu akan semakin original dan memiliki karakteristik tersendiri. Ini bukan mengular atau mencontoh tulisan atau ide yang sudah ada sebelumnya, tapi punya perspektif yang berbeda. Mungkin kemiskinan mulai dari zaman sebelum Masehi sampai sekarang penyebabnya sama. Tapi tentu kita punya konteks yang berbeda terhadap ketika kita melihat sebuah permasalahan kemiskinan atau pengangguran. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu inspirasi kita untuk menulis opini. Yang ketiga adalah opini orang lain. Nah, ini penting. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, bahwa sebelum kita ingin belajar menulis berita, menulis opini, menulis resensi, setidaknya kita sudah terbiasa untuk membaca jenis karya jurnalistik, apakah itu opini, resensi, puisi, dan sebagainya. Nah, dengan kita membaca opini orang lain, maka kita akan bisa memperkaya perspektif, kemudian cara dia menyajikan data, cara dia menyajikan argumentasi, dapat para ahli, itu yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari sana. Dan di dalam opini juga kita bisa menanggapi opini dari orang lain. Misalnya hari ini saya menulis di Kompas tentang
yang sedang hangat sekarang tentang Partai Demokrat misalnya. Nah, besoknya itu Mas Khairuddin nulis tanggapan terhadap opini saya, tapi bentuknya opini. Nah, itu bisa juga. Jadi dialektika intelektual atau dialektika pemikiran di antara tokoh-tokoh atau di antara penulis opini itu bisa jadi terjadi. Biasanya balasannya bisa sampai 3 atau 4 kali. Saya tulis, dibalas, saya nulis lagi, saya membalas lagi, kemudian dibalas lagi. Nah, itu sampai 4 kali bisa. Yang keempat adalah hari besar atau momentum. Nah, ini juga menarik ya. Jadi teman-teman bisa memulai tulisan yang paling mudah ini sebetulnya ya. Mungkin besok momentumnya apa? Hari besar. Oh, ada Idul Fitri, oh ada Ramadan, oh ada Isra Mi'raj. Oh ada Idul Adha, oh ada Hari Pahlawan. Oh ada Hari Pemuda. Nah, itu sudah bisa kita siapkan bahan-bahannya dari sekarang, kemudian kita merangkainya dari sekarang. Kemudian kita kontekstualisasikan dengan tantangan hari ini apa. Misalnya pemuda, generasi milenial, sekarang tantangannya apa? Apakah di bidang entrepreneur, ataukah mau menyorot pemuda yang banyak main game, ataukah pemuda yang tidak bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu adalah pembahasan-pembahasan yang berulang. Atau Idul Fitri misalnya. Idul Fitri semangatnya kita kembali kepada yang suci, kesucian. Nah, apa konteks sekarang yang bisa kita ambil persoalan sekarang, kemudian dikontekstualisasikan dengan semangat Idul Fitri itu tadi. Nah, ini keempat sumber inspirasi menulis ini bisa teman-teman pilih, tapi yang paling mudah bisa mulai dari hari besar. Hari besar apa, kemudian kita tulis. Lanjut. Nah, triknya adalah yang pertama, teman-teman, syarat yang paling utama adalah aktual. Jadi, apa yang sedang dibahas sekarang oleh banyak orang di media massa menjadi headline, itu yang kemudian menjadi titik tolak kita untuk menggali gagasan. Apa yang menarik? Jangan isu yang sudah berhari-hari sudah banyak orang bahas, kita bahas lagi, tentu tidak menarik. Tapi meskipun kita akan bersaing gagasan dengan katakanlah intelektual Indonesia, tentu tidak perlu kecil hati karena kita harus punya katakanlah novelty. Jadi punya sudut pandang yang berbeda, apa yang berbeda dari kebanyakan orang ketika menulis tema yang sama. Yang kedua adalah sudut pandang yang baru dan menguasai. Nah, jadi semakin kita menguasai sesuatu, maka semakin enak kita akan menulis tentang satu tema. Jadi yang tadi mungkin bisa kita mulai dari bidang keilmuan kita, yang anak komunikasi, yang anak psikologi, yang anak pendidikan, yang anak hukum, melihat satu persoalan yang sedang terjadi itu dari perspektif bidang keilmuan dia, minimal dari situ dulu. Jangan Anda memaksakan, Anda misalnya jurusan komunikasi, tapi memaksakan bahas persoalan hukum. Nah, itu saya kira agak keluar, dan itu jadi pertimbangan para redaktur untuk meloloskan tulisan kita atau tidak. Pokoknya bisa kita mulai dari bidang keilmuan kita, apa yang bidang keilmuan kita bisa, yang paling kita kuasai, kita mulai dari sana. Itu akan lebih mudah untuk kita merangkai kata dan menggali data. Kaya data dan argumentasi. Nah, data-data kualitatif dan kuantitatif itu bisa dijadikan dasar bagaimana kita meramu sebuah argumentasi. Jadi sebuah tulisan opini itu tidak hanya opini kita semata, tapi juga harus diperkaya dengan data-data kuantitatif dan kualitatif. Data-data itu kemudian memperkaya dan menjadi pijakan dasar kita untuk
menunjukkan bahwa argumentasi kita itu layak untuk dipertimbangkan. Argumentasi kita itu kuat. Kalau cuma menggunakan argumentasi kita sendiri, itu justru tidak kuat ya, karena kita juga bukan siapa-siapa. Jadi kita butuh data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat adalah gunakan judul yang menarik. Gunakan juga subjudul jika diperlukan. Nah, opini ini biasanya tidak banyak juga jumlah katanya. Paling banyak biasanya tergantung media itu adalah 5-6 kata saja. Jadi bagaimana teman-teman merangkum seluruh isi opini itu menjadi 5 kata yang menarik. Nanti kita bahas contohnya. Yang kelima adalah bahasa yang renyah, mudah dicerna, serta redaksi yang baik. Nah, ini berhubungan dengan perbendaharaan kata, kekayaan diksi kita, dan kebiasaan kita dalam membaca. Nah, bahasa opini itu tentu berbeda dengan bahasa berita. Apalagi bahasa features itu sangat berbeda. Sehingga teman-teman perlu untuk melihat bagaimana karakter dari sebuah tulisan opini dalam sebuah media massa. Tanpa membiasakan itu, maka teman-teman akan terjebak dengan tulisan yang bercerita saja, tapi tidak khas opini. Yang keenam adalah pendapat ahli, pakar, atau teori. Nah, pendapat ahli, pakar, teori itu dibutuhkan lagi-lagi untuk memperkaya, untuk memperkuat argumentasi yang ingin kita sampaikan di dalam opini itu. Jadi kita perlu juga meminjam pendapat tokoh A, pendapat ahli A. Kalau saya orang komunikasi, berarti saya harus menguasai teori-teori komunikasi. Siapa pakar-pakar komunikasi, pendapat para ahli di bidang komunikasi, itu apa terkait dengan tema yang kita tulis. Lanjut. Nah, kemudian opini itu pada umumnya terdiri dari 700 sampai 800 kata. Kalau di Microsoft Word, teman-teman paling satu lembar, hampir 2 lembar lah, nggak sampai 2 lembar. Nanti kan ada jumlah kata di bawah itu kalau teman-teman tulis kan ada. Nah, itu kisarannya 750 sampai 800. Tidak boleh kurang. Lebih sih boleh, tapi jangan terlalu banyak biar nanti redaksinya yang akan mengurangi mana-mana kalimat atau kata-kata yang tidak dibutuhkan. Ini penting ya, karena kalau tidak sesuai dengan kriteria penulisan di awal sudah dibuang tulisan, nggak bisa dikoreksi aja enggak. 7. Sesuaikan dengan karakter penulisan di media massa. Nah, ini juga penting. Teman-teman tentu kalau teman-teman pernah membaca opini di detik.com, di Kompas, kemudian di CNN, atau di Jawa Pos, atau Suara Pembaruan, itu masing-masing opini, masing-masing karakter di media massa terkait dengan tulisannya beda-beda. Misalnya yang paling kontras, yang paling sering dibandingkan oleh orang-orang adalah Jawa Pos dan Kompas. Nah, segmentasi Jawa Pos itu orang-orang yang pendidikannya menengah ke bawah, sehingga bahasanya mudah, bahasanya merakyat, mudah dicerna dan dibaca. Nah, sementara sebaliknya yang Kompas itu ditujukan kepada mereka yang punya pendidikan yang cukup tinggi gitu ya, sehingga banyak kata-kata atau kalimat yang ilmiah. Nah, justru itu berpengaruh terhadap kita ketika akan menulis sebuah tulisan di media massa. Kalau kita ingin menulis di Kompas, maka sesuaikan dengan karakter Kompas yang agak serius dan banyak kata-kata ilmiahnya. Kalau di Jawa Pos, sebaliknya. Jadi itu juga sangat penting. Nomor 8 adalah pastikan email dan CV lengkap. Nah, ini penting ya, teman-teman, untuk melengkapi CV agar redaksi bisa mengetahui sejauh mana kompetensi teman-teman dalam menulis sebuah opini atau sebuah tema.
Yang ke-9 adalah setelah rampung istirahatkan 10 atau 20 menit, kemudian edit kembali. Nah, ini sering saya sampaikan juga bahwa otak kita ketika kita gunakan selama katakanlah 1 jam itu butuh istirahat. Kadang-kadang kita nulis itu ya, kalau nulis satu kalimat dikoreksi, dihapus lagi, tulis lagi, dihapus lagi, itu nggak selesai tulisannya. Teman-teman selesaikan dulu 750 kata sampai 800, nanti terakhir baru dikoreksi. Nah, setelah dikoreksi, itu diamkan dulu, istirahat dulu 10 menit atau 20 menit, nanti baca lagi. Nanti baru dapat otak kita fresh kembali, kemudian menilai tulisan kita yang tadi kita tulis. Kalau langsung dikoreksi, itu agak kacau gitu, karena sudah menulis kemudian membaca lagi tulisan kita sendiri itu tidak efektif. Yang ke-10, kirim pada jam kerja. Jangan sampai kirim jam 12 malam atau jam-jam yang tidak efektif. Ya, sebaiknya pagi sebelum jam 12 siang atau sebelum jam 3 sore itu juga bisa, tergantung medianya ya. Kalau media cetak sebaiknya sebelum jam 12, kalau media online sebenarnya bebas-bebas saja. Yang terakhir adalah gunakan pengantar yang sopan dan baik. Nah, ketika mengirim itu kan ada CV, ada naskah kita, kemudian juga ada foto, juga ada rekening, itu semuanya harus lengkap semuanya, dan diberi pengantar yang sopan dan baik. Tidak boleh hanya berkas-berkas saja yang dikirimkan, tapi juga disampaikan dengan pengantar yang sopan dan baik. Lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, teman-teman hanya perlu awal ini misalnya amati, tiru, modifikasi. Nah, teman-teman suka apa? Oh, suka tulisannya Pak Masdar, itu di bidang agama dan sosial. Oh, Pak Yanggi, itu sudah di bidang ekonomi. Pak Renal Kasali, pemasaran dan periklanan atau motivasi. Dan yang lain-lain. Nah, itu saya pikir teman-teman perlu untuk mendapatkan satu tulisan contoh yang enak dibaca menurut teman-teman, kemudian ditiru cara dia menyajikan, cara dia mengungkap satu data, menyajikan sebuah argumentasi, mengutip para pendapat ahli, itu yang kemudian nanti bisa dilihat. Lanjut. Nah, ini adalah tulisan saya tahun kemarin ya di detik.com, lumayan di 500.000 sekali masuk. Jadi teman-teman yang butuh jajan lebih silakan belajar menulis opini, menulis resensi, menulis puisi, menulis fikih, tulisannya bisa. Ini dapat 500, lumayanlah buat jajan ya. Tapi tentu itu bukan satu motivasi utamanya, bagaimana bisa proses. Nah, saya sedang menulis tentang stigma corona. Jadi awal-awal dulu tentu teman-teman masih ingat bahwa pasien yang terkena corona itu dianggap aib, kemudian dijauhi, bahkan tidak sedikit yang menganggap itu azab. Sehingga berkembang di masyarakat, ketika ada warganya yang positif, kemudian ditolak pemakamannya, dijauhi, diomongin, digosipin, dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang saya tangkap sebagai sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Gitu ya. Jadi saya berangkat dari kegelisahan yang ada di sekitar saya. Bahkan di tulisan ini saya juga menyampaikan bahwa suatu ketika pada masa awal-awal corona itu saya sempat ke Surabaya. Kemudian balik lagi ke rumah, dan ada teman saya yang tahu bahwa saya ada pernah ke zona merah, meskipun belum di swab atau di PCR, tapi saya sudah dirasani gitu kan, harus mengurung diri 14 hari di rumah dan sebagainya dengan kata-kata yang menurut saya agak
menyinggung gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat saya tergerak untuk menulis. Di sini saya menawarkan satu gagasan bahwa orang yang terkena corona itu sebetulnya bukan aib, bukan juga azab atau yang lain-lain. Justru ketika kita menjauhi dan orang itu kemudian tidak menyampaikan bahwa dia katakanlah positif, justru akan membuat banyak penyebaran penyakit. Orang kalau ini dibiarkan stigma ini, maka orang-orang tidak akan mengakui bahwa dia kena corona misalnya. Akhirnya tidak ada pemeriksaan, dia berinteraksi dengan banyak orang, akhirnya banyak sekali orang akan terkena virus corona. Tapi kalau kita advokasi, kita dukung dia untuk sembuh, kita semangati, kita motivasi untuk sembuh, yang dia memang di tahap di dalam kondisi yang butuh dukungan orang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi gagasan saya. Jadi bisa teman-teman lihat, saya mulai dari awalnya dengan data di seluruh dunia. Kemudian ada data dari Kemenkes. Kemudian saya membangun narasi bahwa juga pada saat itu ada narasi bahwa agama digunakan untuk menjadi dalang pihak-pihak tertentu, bahwa corona itu hanyalah konspirasi dari pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Saya menceritakan juga tentang penolakan di beberapa wilayah Indonesia yang cukup dramatis dan menyedihkan menurut saya. Lanjut. Nah, alternatif saya juga menggunakan, coba lihat teman-teman, menggunakan teori atau pendapat. Saya menggunakan pendapat Smith. Jadi simbol-simbol tertentu yang disematkan pada penderita corona itu sebetulnya bisa kita maknai sebagai sesuatu yang tidak perlu dijauhi, tapi perlu kita dorong untuk membangun dialog dua arah supaya tidak kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasien corona. Pasien corona juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat. Jadi ini yang saya tulis gitu. Lanjut, nanti bisa di-share juga atau dilihat searching aja, meredam stigma corona ya, di Google nanti akan muncul nomor pertama gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang resensi. Resensi adalah penilaian singkat yang memuat kritik, ulasan singkat tentang buku atau karya tulis disertai dengan pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan sebuah karya buku atau karya tulis. Nah, di dalam perkembangannya ini yang diresensi tidak hanya buku kemudian, tapi juga film, kemudian film apa saja ya, bisa film pendek atau film yang sedang hangat. Jadi tidak hanya buku. Yang dinilai adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, teman-teman perlu saya sampaikan juga. Jadi saya pikir teman-teman juga pernah membaca resensi, tapi resensi itu tidak hanya sekedar membahas kelebihan dan kekurangan buku, tapi yang lebih dalam lagi teman-teman juga bisa memasukkan konteks tulisan itu di dalam sebuah opini, di dalam sebuah resensi yang teman-teman akan tulis. Misalnya buku itu menceritakan tentang corona gitu ya. Nah, ulasan kelebihan dan kekurangan itu kita kemudian kaitkan atau kontekstualisasikan dengan keadaan sekitar yang teman-teman alami atau yang sedang berkembang sekarang. Jadi tidak hanya menilai kelebihannya apa, kekurangannya apa, dari segi kalimatnya, dari segi redaksinya, atau diksinya, tapi juga dihubungkan dengan persoalan yang terkini terjadi. Nah, itu cukup baik dan menarik. Lanjut. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, teman-teman harus mengenali buku yang akan diresensi. Yang pertama, deskripsi isi buku.
teman-teman bisa membaca kata pengantarnya. Di kata pengantar itu teman-teman akan mendapatkan informasi latar belakang kenapa buku itu ditulis, apa pentingnya itu di pengantar, kata pengantar. Kemudian melihat isi bukunya, daftar isi teman-teman lihat. Kemudian perlu juga melihat penerbit, tebal buku itu berapa, penulisnya siapa, dari latar belakang apa. Kemudian dia masuk buku bidang apa? Oh, bidang ekonomi atau bidang psikologi atau bidang komunikasi atau bidang sastra atau bidang kesehatan, sosial, militer dan sebagainya. Nah, itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, lagi-lagi saya sarankan dari buku-buku yang teman-teman punya minat untuk membacanya. Lanjut. Yang kedua, membaca buku yang akan disita cermat dan teliti. Nah, ini juga sangat penting ya. Tanpa kita membaca secara cermat dan teliti, kita tidak bisa mengidentifikasi mana letak kelebihan dan letak kekurangannya, dan mana-mana saja celah yang bisa kita masuki untuk membahas satu persoalan yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah menandai bagian buku yang diperhatikan secara khusus, diperhatikan bagian-bagian dikutip rujukan data. Nah, di dalam resensi itu ada kalimat kutipan yang di dalam buku biasanya di halaman sekian, ada kutipannya, kemudian kita masukkan di dalam resensi kita, kemudian kita bahas kalimat-kalimat itu. Nah, itu yang kemudian bisa menambah satu khazanah atau materi di dalam memperkaya resensi kita. Yang keempat adalah membuat sinopsis intisari dari buku yang akan diresensi. Nah, dari setelah kita baca, setelah kita kutip-kutip juga, yang mana bagian yang penting untuk kita kutip atau kita tonjolkan, maka selanjutnya kita membuat ya ulasan singkat bahasanya gitu, intisari atau sinopsis terhadap apa yang hasil dari pembacaan kita terhadap sebuah buku. Nah, selanjutnya adalah menentukan sikap dan menilai keunggulan dan kelemahan. Betul ya, ini jadi seorang yang akan merevisi sebuah buku akan menentukan sikap, apakah dia mendukung sebagian pendapat atau kemudian menolak atau mengkritik dan sebagainya, atau mendukung dan menolak. Di sebagian buku dia menolak, sebagian lagi dia setuju atau memperkuat, boleh-boleh saja. Yang keenam adalah mengoreksi dan memeriksa kembali resensi yang akan buku hasil dari resensi. Nah, dari pemeriksaan semuanya kita akan melihat bahwa sebuah resensi akan menjadi kaya tidak hanya ketika kita menilai dari kelebihan dan kekurangan, tapi bagaimana kita membahas buku itu dari perspektif yang berbeda. Tidak hanya kita tenggelam dalam apa yang dibahas dalam buku itu, tapi juga kita punya pembacaan dan masukan yang baik, terutama dari kekurangan dari isi-isi. Lanjut. Nah, contohnya buku atau resensi yang ditulis ya, membersihkan politik dengan sastra di detik.com. Kemudian Agus Yusuf, perjuangan hidup. Cek, Bapak. Kita akan mencoba untuk katakanlah menjadi referensi apa-apa saja yang menjadi keterkurangan dan kelebihan dari sebuah buku dengan melihat karya-karya resensi yang sudah ada. Di detik.com itu tiap hari Sabtu ada, di Republika, di koran-koran yang cetak juga banyak. Jadi teman-teman bisa melihat. Demikian pengantar dan stimulasi dari saya. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan saya harap
teman-teman bisa banyak bertanya supaya kita bisa berdiskusi lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Bapak. Terima kasih atas materi tadi yang jenengan paparkan. Mungkin dari teman-teman kali ini saya buka sesi pertanyaan dua dulu ya. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, persilahkan. Mungkin bisa langsung tanya, bisa lewat chat atau lewat. Oke, bisa Mas Badrus, monggo silahkan. Adinda Nurfadila, Assalamualaikum Bapak. Oke. Ini Bapak Lukman ada pertanyaan dari Mbak Eni Mustika. Assalamualaikum Pak, saya Eni Mustika dari Prodi KPI. Saya mau bertanya, apakah seorang penulis itu harus fokus pada satu atau dua bidang penulisan saja? Terima kasih. Mungkin dari Bapak Lukman bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Ya, jadi saya tadi menyarankan untuk teman-teman memulai, ini saran karena teman-teman kan baru memulai menulis. Jadi saya sarankan dari bidang keilmuan teman-teman yang teman-teman kuasai. Tapi yang saya maksud kuasai itu tidak harus sama seperti prodinya. Kalau teman-teman anak KPI tapi suka bidang pendidikan, ya tulis tentang bidang pendidikan nggak apa-apa. Yang penting ketika kita mendalami atau menulis sebuah tema atau sebuah isu, itu kita menikmati dan merasa kita bagian dari tulisan itu. Gitu. Jadi tidak ada rasa pemaksaan. Nanti setelah muncul berhasil satu tulisan dan diterima dan dimuat, kita bisa mencoba bidang-bidang yang lain. Tapi sebagian besar orang-orang yang menulis itu fokus dengan bidang kajiannya. Juga, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga bisa menulis di bidang-bidang yang lain atau di bidangnya dia yang dia kuasai, tapi bisa memotret atau menganalisa semua persoalan di dalam isu-isu yang terjadi di masyarakat kita. Ya, pertanyaan yang lain? Itu tadi mungkin dari Mbak siapa ini tadi, Mbak Eni ada flashback, ada sanggahan atau gimana? Mungkin bisa langsung open mic atau bisa ditulis ini. Telepon Mbak Eni. Oke. Oke Pak, terima kasih bisa dimengerti. Oke, terima kasih Bapak Lukman atas jawabannya yang begitu bagus. Langsung saja melanjuti pertanyaan yang kedua dari Mbak Adinda. Saya ingin bertanya, untuk opini kan tadi bahasanya renyah dan mudah dicerna. Lah berarti tidak harus baku dong Bapak. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab langsung oleh Bapak Lukman. Saya persilahkan. Ya, jadi kembali lagi, ini adalah karakteristik dari sebuah media massa. Apakah tulisan opini kita itu kemudian ditujukan pada media-media yang serius atau yang
juga bahasanya santai. Nah, itu menjadi acuan kita yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud renyah dan mengalir itu kan tidak harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Menggunakan bahasa yang tidak baku juga diperkenankan dalam menulis opini, tapi dengan harus dimiringkan, terutama kata-kata yang tidak masuk dalam KPP. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk mendekatkan pembaca dengan apa yang kita maksudkan dalam tulisan. Sehingga teman-teman untuk melihat bahwa tulisan harus renyah dan sebagainya, lagi-lagi itu dalam penyusunan sebuah kalimat, bukan pemilihan diksi. Dan untuk menulis yang renyah, lugas, kemudian mengalir, tentu butuh latihan, butuh konsistensi, butuh jam terbang supaya tulisan-tulisan itu yang kita hasilkan ada evaluasinya, ada kekurangannya sehingga kita perbaiki setiap tulisannya. Dan teman-teman sekali lagi nih ya, ini nggak bisa rumus yang nggak bisa ditinggalkan, sudah paten mutlak. Orang yang tulisannya bagus pasti itu berasal dari seorang pembaca yang konsisten dan istiqomah. Karena dari membaca itu kemudian dia dapat cara bagaimana cara menulis ketika maksudnya A, cara menulis ketika maksudnya B. Itu punya gaya tulisan yang unik, yang setiap orang pasti berbeda-beda. Tanpa kita mendapatkan dan terbiasa menulis, itu biasa membaca, maka kita sebetulnya tidak sulit, atau bukan tidak bisa, sulit untuk menulis. Karena ketika kita membaca, sebetulnya kita bukan hanya kulaan gagasan di dalam tulisan itu, tapi juga kulaan atau memperhatikan gaya tulisan, cara dia membuat judul, cara dia menyajikan data, kemudian menyajikan pendapat para tokoh, kemudian menuliskan argumentasi dan sebagainya. Nah, kulaan-kulaan itu yang kemudian bisa nanti pada saatnya akan membentuk tulisan kita yang khas kita sendiri. Ya, lanjut. Oke, terima kasih dari jawaban Bapak Lukman, jawaban yang begitu padat dan jelas. Oke, dari siapa tadi yang bertanya, mungkin masih ada yang dibingungkan atau gimana? Pripun, Mbak? Ada lagi? Nggak ada? Ada, Pak. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari siapa lagi? Mas Badrus apa Tul Aulia? Oh, ini ada 4 pertanyaan, Bapak. Masih ada 2. Udah ya, terakhir ya, pertanyaan sudah saya tutup. Untuk dari pertanyaan Mas Badrus, untuk resensi buku itu idealnya berapa lembar, Pak? Nah, apakah kita harus melihat berapa lembarnya buku yang kita resensi? Terima kasih. Terus yang kedua, yang terakhir apa lagi? Yang terakhir dari Mbak Hikmatul Aulia. Nah, saya Hikmatul Aulia ingin bertanya, Pak, dalam meresensi buku apakah harus adil dalam menilai kelebihan dan kekurangannya? Nah, dalam arti apa boleh juga kita memberi saran seperti mengajak pembaca untuk membaca buku ini karena menarik, atau sebaliknya mengajak untuk tidak membacanya karena kurang baik atau kurang menarik. Seperti itu, Pak. Itu dari pertanyaan yang kedua, Pak. Ya, dua-duanya akan saya jawab dengan satu sesi jawaban ya. Jadi rata-rata untuk tulisan di media itu mau opini atau resensi itu 750 sampai 800 kata atau 2 lembar lah, digenapkan 2 lembar. Itu yang perlu diketahui. Dan karakter tulisannya disesuaikan dengan media masing-masing. Yang kedua adalah tentu kita harus netral, independen
dalam menilai sebuah buku. Apakah buku itu baik, kita tulis baik. Apakah buku itu jelek, ya bukan jelek ya. Jadi sebetulnya tidak ada buku yang jelek. Buku yang jelek itu tidak ada, karena semua buku baik. Yang tidak baik ya tidak berkarya. Gitu. Jadi mungkin disebut bukan jelek, tapi masih kurang. Jadi sisi-sisi yang kurang itu yang kemudian menjadi masukan kita. Bahwa kita mengajak untuk membaca buku tersebut itu tentu bagus ya kan. Dengan ulasan kita kan orang akhirnya jadi tahu kekurangan kelebihannya apa. Jadi dia akhirnya tertarik untuk membaca dan membeli buku itu. Tapi kalau teman-teman jangan membaca buku itu sepertinya tidak etis juga. Jadi tidak ada resensi yang sampai kemudian mengajak orang nggak membaca buku ini, nggak ada. Yang ada yang memberi saran bahwa buku ini masih kurang di sisi ini, sehingga kedepannya mungkin bisa direvisi atau ditambahi. Demikian. Halo. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak ya. Mungkin dari Bapak bisa dimulai acara selanjutnya, yakni role play. Ya, jadi teman-teman saya prakteknya. Oke, waktunya 25 menit, Pak. Hah? Untuk waktunya 25 menit, Pak. Ya, jadi nanti saya karena tugasnya ini adalah membuat resensi dan opini. Jadi teman-teman di sini bisa memilih ya, bisa menulis opini atau menulis resensi. Contohnya bertempat di internet, bisa cari contoh yang tulisan saya. Nah, teman-teman jadikan itu acuan untuk menulis apakah opini ataukah resensi, tinggal pilih saja. Nanti dikumpulkan ke panitia menggunakan absen biar nanti direkam dan saya akan mengoreksi secara acak beberapa karya teman-teman. Cukup jelas ya. Nanti pokoknya sesuai dengan rujukan yang saya sampaikan tadi. 750 kata, judulnya tidak sampai lebih 5 sampai 6 kata, terdiri penulisannya, cara penyajiannya seperti yang saya sampaikan di tulisan saya. Demikian. Oke, terima kasih, Pak. Bagaimana untuk teman-teman bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sebelumnya Pak minta dokumentasi. Ya. Untuk teman-teman semua mohon diaktifkan ya kameranya. Sampai bisa senyum ya, senyum dulu, senyum. Kalau mau foto senyum dulu. Oke. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa absensinya ya. Absensi. Ya. Untuk kali ini dokumentasi dulu Pak ya. Habis itu, ya, habis itu ayo, udah. Oke, gayanya salam literasi ya. Wis turun. Ayo wis turun, guys. Wis ta? Aduh, adik ceklek. Oke, terima kasih atas Bapak Lukman sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang subhanallah sangat-sangat berguna bagi kami semua. Oke Pak, terima kasih. Untuk teman-teman jangan lupa ya, jangan keluar dulu, jangan lupa mengisi absensinya. Tugasnya ya.
Untuk tugasnya ditunggu sampai jam 9 malam, ya, jam 9 malam. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan itu murni dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator akan menutup acara pada Sekolah Literasi pada pagi hari ini. Oke, marilah teman-teman kita membaca surat Al-Fatihah. Hadinya Al-Fatihah.